Vina ini sebenarnya kasus yang seksi. Kalau secara kasus ini menjadi kasus pembunuhan yang menjadi perhatian. Secara analisis ini patut dipahami bahwa pentingnya untuk menyikapi terutama penegak hukum ya, dalam hal untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ya. Karena kondisi hilangnya nyawa ini kan perlu ada pengungkapan siapa pelaku maupun tersangka. Oleh karenanya bagi penegak hukum ini menjadi suatu beban ya, untuk sebagai tanggung jawab menjalankan profesi tanggung jawab yang untuk mengungkap agar supaya masyarakat lebih memaknai yang tidak bias atau kabur gitu. Yang juga terhadap pelaku yang konon 8 tahun silam baru diungkap pada baru-baru ini ya, ini kan berarti adanya suatu menunjukkan pembuktian baru gitu kan, ataupun pembuktian yang belum lengkap pada saat itu. Kemudian ini tinggal daripada bagaimana mencermati dalam hemat penegak hukum untuk menjaga integritas maupun membuktikan pendukung kebenaran material ya, karena ini merupakan hukum publik ya, pidana yang pastinya agar supaya masyarakat juga kembali lagi ya, ini tidak merasa hilang percaya gitu, terhadap integritas institusi Polri seperti itu. Dan oleh karenanya menanggapi isu ketika penegak hukum itu perlu menjaga integritasnya, itu perlu dikedepankan strike liability terhadap profesinya sebagai penjalankan norma hukum gitu, agar supaya setiap keadaan peristiwa yang akan datang ataupun serupa ya, hal ini menjadikan trust ya terhadap masyarakat untuk percaya dan untuk menjaminkan rasa keamanan, kenyamanan, ketertiban ya terhadap institusi seperti itu. Tapi ini Bang, kan udah 8 tahun berjalan Bang. Dianggap sudah katakanlah hampir kadar menurut masyarakat awam. Tapi setelah adanya film yang berkaitan dengan permasalahan Vina ini, akhirnya muncullah penetapan tersangka baru nih, yang kita udah tahu Peggy Setiawan ditangkap setelah ternyata 8 tahun lalu itu permasalahan. Ini seperti apa Bang menanggapinya Bang? Karena ini kan seharusnya apakah memang polisi membutuhkan waktu selama itu atau memang ini ada nunggu viral dulu baru ada penangkapan? Gimana Bang? Ya, jadi kembali kepada hasanahnya, masalah pidana ini kan isu yang mudah dideteksi ya. Jadi ini merupakan mencari kebenaran material ya, yang oleh karenanya di setiap kondisi hukum publik ini ya tidak ada batasan sebenarnya untuk mencari suatu kebenaran material ini ya. Tentu persoalan timing untuk menunggu atau mencari alat bukti yang tersisa, karena hal inilah yang untuk supaya institusi itu dapat
menjamin akan rasa nyaman, rasa aman, ya, rasa tertib pada masyarakat. Oleh karenanya kasus Vina ini kan berawal daripada adanya perfilman, karena ini menjadi viral ya. Jadi adanya justice ya, jadi bukan no viral for justice seperti itu. Artinya dengan kondisi ini ya, kasus diangkat kembali dan bukti yang tertunda 8 tahun silam dihadirkan kembali untuk melengkapi daripada rangkaian sidik atau penyelidik polisi seperti itu. Oleh karenanya barang bukti yang barangkali ditemukan udah 8 atau lebih dari tempo tersebut itu masih sah saja untuk dirangkaikan kembali gitu. Namun perlu adanya kecermatan ya. Jangan sampai ada keraguan-keraguan dalam hal untuk menetapkan alat bukti itu sebagai pelengkap rangkaian untuk terangnya suatu perkara seperti itu. Ini sangat disayangkan jika memang ada keraguan-keraguan, tidak cermat seperti itu. Apalagi sebagai proses law enforcement ya, hal ini yang disaksikan oleh publik ya. Oleh karenanya menjadi strike liability, beban daripada penegak hukum untuk menjaga integritas institusi. Tentu itu kembali kepada integritas ya. Setiap pemangku ataupun menjalankan bidang hukum ya, itu wajib ya menjaga integritas, karena itu marwah daripada profesi ya. Polisi, kejaksaan, kehakiman, advokat sekalipun itu integritasnya perlu ditegak luruskan. Oleh karenanya yang kita jaga ini kan trusting ya, terhadap netizen atau masyarakat ini perlu seperti itu. Ini menjadi ketegasan yang patut dihargai ya, baik itu menghormati pula sebagai marwahnya institusi seperti itu. Dan ini perlu dipahami juga ya, kinerja penegak hukum ya, ini patut kita apresiasi juga ya, layaknya ini kinerja yang mewujudkan suatu tanggung jawab terhadap publik ya. Namun jangan pula sebaliknya dikecewakan dan menumbuhkan rasa keraguan-keraguan dalam menjalankan kinerja penegakan hukum ya, agar supaya masyarakat itu selalu trust terhadap penegak hukum. Jangan sebaliknya. Oleh karenanya siapa lagi kalau tidak institusi Polri yang menjamin terhadap keamanan, kenyamanan, ketertiban dan pengayoman di masyarakat seperti itu. Karena ini bagian yang mutlak ya, menjadi suatu keabsolutan ya, terhadap menjaga integritas sebagai bentuk rasa nyaman kepada masyarakat seperti itu. Sepertinya dengan kondisi film ini kan harus dilandasi daripada proses rangkaian seleksi sebelum untuk ditayang lebih luas kepada publik ya. Oleh karenanya film ini kan rangkaian cerita ya, yang mungkin saja ada kemiripan, mungkin tidak ya. Oleh karenanya narasi ini ya, sebebas luasnya ya, bagi si pembuat karya untuk
ceritakan ya, melalui visual media ya. Oleh karenanya kondisi film yang dapat mengakibatkan dampak ataupun akibat hal-hal negatif maupun positif itu kan kita kembali kepada personality daripada yang menyaksikan ataupun menonton film itu kembalikan secara psikologis ya, bisa memaknai negatif jika kita mengungkapkan ya, rasa cerita itu secara negatif. Sebaliknya bisa menjadi motivasi ya secara positif jika kita mengungkap cerita itu secara positif. Hal itu emang ada kesinambungan ya. Namun kita kembali lagi kepada bahwa setiap masyarakat sosial itu mereka memiliki hak prerogatif, bisa melapor, bisa menilai, bisa melakukan hal yang menurut pandangan tidak perlu sebagainya. Hal ini yang menunjukkan bahwa sah-sah saja untuk melapor. Namun ini kan setiap pelapor itu kan perlu adanya scientific evidence dari kondisi ini ya, meyakini kembali kita butuh yang namanya integritas penegak hukum lagi secara mandiri ya, netral ya, dan juga objektif.